Halo guys, bertemu kembali kita dengan Om Bin hari ini. Hari ini Om Bin sorry guys sebab Om Bin baru mandi, baru bangun. So lepas mandi tadi Om Bin cuba buat react permintaan daripada sahabat kita. Dia kata cuba react pasal video ni. Okay guys, video ni bertajuk wow, hanya di Indonesia sebanyak 10 gereja dan masjid saling berdampingan. Maknanya guys, mungkin kat sini dia gereja dengan masjid hanya kat Indonesia tu yang banyak berdampingan. Tapi kat sini dia tuliskan 10 masjid dan gereja berdampingan lah gitu. Kalau mungkin kita kebanyakan cakap bersebelahan gitu, tak jauh kedudukan dia. Okay guys, daripada channel Angka dan Data Channel. Wah, nervous guys nak tengok. So tanpa berbasa-basi lagi guys, kita cuba tengok videonya dari sekarang. 1, 2, 3, play. Okey, menarik video daripada Angka dan Data Channel ni guys. Halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan Oke guys, ya. dah. Terima kasih. Jangan lupa guys support. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam agama, sehingga tidak mengherankan masyarakatnya begitu beragam, termasuk tempat peribadatan. Meski berbeda, namun masyarakat Indonesia mampu berbaur menjadi satu bangsa Indonesia. Seronok guys tengok channel Angka dan Data ni. Banyak tempat ibadah yang saling berdampingan. Sebab banyak masjid info-info dan gereja. Berikut ini 10 masjid dan gereja yang saling berdampingan di Indonesia yang kami rangkum dari berbagai situs. Langsung saja. Sepuluh, Masjid Jami Al-Asror dan Gereja Rehobot Bandung, Jawa Barat. Oke, Kota Bandung. Kampung toleransi yang berlokasi di RW 04 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung, menjadi cermin keanekaragaman budaya dan agama di Jawa Barat. Kampung toleransi yang terdiri dari 16 RT itu, sesuai namanya selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tampak Masjid Jami Al-Asror dan Gereja Rehobot saling berdampingan. Tak hanya itu, sebuah vihara bernama Vihara Ratnapani juga ikut berdampingan dan semakin menambah keindahan kampung yang toleransi. Oke. 9. Masjid Al-Mihajirin dan Gereja Gemibam Immanuel Mopuya, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo, menjadi proyek percontohan atau model toleransi dan pluralisme agama bagi masyarakat internasional. Sekejap guys, Om Bin nak tanya satu guys. Sebenarnya Om Bin dah lama nak tanya tapi selalu lupa. Kabupaten tu guys, maksudnya macam mana dia apa? Kalau di Malaysia dia ada DUN, Parlimen atau macam mana guys? Kabupaten mungkin wilayah ke apa? Guys, nanti tolong Om Bin ni, sebab Om Bin sekarang sebab Om Bin sekarang masih dalam proses lagi nak belajar bahasa Indonesia yang Om Bin tak berapa faham lagi. Okey, kita teruskan. Masjid Al-Mihajirin dan Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo, Jemaat Immanuel Mopuya saling berdampingan. Bahkan tak hanya itu, terdapat juga sebuah pura yang berdampingan dengan masjid dan gereja. Di samping pura juga berderet 3 gereja lainnya, yaitu Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Mopuya, Gereja KGPM atau Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Mopuya, dan Gereja Katolik Santo Yusuf Mopuya. Lantunan azan menggema, lonceng gereja berbunyi, dan sesekali bau dupa dari halaman pura tercium. Wow. Desa Mopuya Selatan membawa pesan damai di tengah kemajemukan. Wow, salut lah guys.
8. Masjid Anamira dan Gereja Gemim Jemaat Lakban Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara lagi. Tingkat toleransi kehidupan beragama di Kampung Buyat Pante, Dusun 5, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara ini sungguh terjaga. Hal ini tercermin dari bangunan masjid dan gereja yang didirikan di satu halaman depan ya guys. bahkan nyaris berimpitan. Kubah Masjid Anamira yang berhadapan. Tengok tuh guys. Wah. Maknanya masjid dan gereja guys bersebelahan. Maknanya betapa hebatnya toleransi di kalangan penduduk dia. Hebat. Ini yang kita nak guys. Dalam beragama tu, yalah memanglah kita contohnya beragama lain-lain kan, tapi toleransi tu kena ada. Wow, hebat. Okey. Ini hanya di Indonesia. Tajuk apa video ni? Wow, okey. Teruskan. Dengan menara Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim, Jemaat Lakban seakan menyampaikan pesan bahwa kerukunan antar kedua pemeluk agama yang dianut sebagian besar warga di kampung itu menjadi pemersatu. Mendirikan dua bangunan indah yang digunakan secara rutin dalam satu halaman tentu bukan perkara mudah. Butuh toleransi yang tinggi dari kedua umatnya, terutama toleransi saat waktu ibadah bertabrakan. Namun seperti menurut Pudin, warga Kampung Buyat sebagaimana warga Sulawesi Utara pada umumnya sangat menghargai sikap toleransi. Wow, hebatnya guys penduduk dia. 7. Masjid Al-Mutakin dan Gereja HKBP Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Suara anak-anak yang melatunkan ayat suci Al-Quran terdengar jelas dari dalam Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, Kota Baru di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang terletak persis di sebelah Masjid Al-Mutakin. Hidup berdampingan selama puluhan tahun umat Kristen dan Islam di wilayah ini juga bersebelah dia. Ketua Yayasan Al-Mutakin Masnawi mengatakan selama ini toleransi antar umat Kristen dan Muslim tidak pernah ada masalah dan malah saling membantu. Sementara itu, pengurus gereja HKBP Pendeta Bernet Wedes Panggabean mengatakan selama bulan Ramadan pihak gereja HKBP pun menyesuaikan jadwal ibadah mereka. Lahan parkir. Sorry guys, ada orang mengganggu. Parkir yang terbatas membuat jemaat gereja menggunakan halaman masjid untuk memarkir mobil mereka selama beribadah di hari Minggu. Dan begitu pula sebaliknya, pemuda gereja juga seringkali membantu dan menyediakan lahan parkir untuk umat muslim yang akan sholat Jumat di masjid. Hebatnya guys, toleransi diorang. Oh my god. Masjid Al-Mukarrabin dan Gereja Gemis Jakarta Utara, DKI Jakarta. Lebih dari 45 tahun Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaut, Mahanaim, dan Masjid Al-Mukarrabin di Jakarta Utara sudah saling berdampingan. Rumah ibadah yang terletak di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini tetap menjaga keberagaman serta toleransi beragama sampai saat ini. Kedua rumah ibadah ini hanya dipisahkan sebuah tembok dengan panjang sekitar 6-7 meter dan tinggi tembok. Oh my god guys, yang ni guys lagi lah nih. Sebab dia cuma dipisahkan oleh dinding je, tembok. Hebat. Sekitar 2 meter. Dengan tinggi pembatas tembok tersebut, antar jemaat gereja dan macam jemaat guys masjid yang kita bisa nak saling bercengkrama tanpa berlaku apa-apa pergaduhan. Masjid Al-Hikmah dan Gereja GKJ Joyo Diningratan, Solo, Jawa Tengah. Dekat Solo. Tak kalah menarik perhatian, simbol toleransi juga ditunjukkan di sudut kota Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Terdapat Masjid Al-Hikmah yang berdampingan dengan GKJ atau Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan. Bangunan tersebut terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 222, Kratonan, Kecamatan Serengah. Banyak betul lah guys. Tempat ibadah tersebut saling berkoordinasi setiap ada acara khusus dan peringatan hari besar keagamaan. Hebat. 4. Masjid Bakti dan Gereja GKPI Pematang Siantar, Sumatera Utara. Memang berdekat-dekat guys semua. Warga Pematang Siantar dikenal menjunjung tinggi toleransi. Salah satunya ditunjukkan dengan Masjid Bakti dan Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI yang berdampingan di Keluaran Pondok Sayur, Kecamatan Siantar, Martoba. Warga setempat khususnya yang memeluk agama Islam dan Kristen saling membaur dan menjalin kerukunan. Hebat. 3.
Ketiga, Masjid Agung Jami dan Gereja GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur pula. Di pusat kota Malang ada dua bangunan bersejarah yakni Masjid Agung Jami dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Immanuel. Kedua bangunan tersebut berdiri berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Oh, ratusan tahun dah guys lamanya. Wah, hebat toleransi diorang. Tahun sebelum berdirinya bangunan GPIB Immanuel. Keduanya menjadi bukti kalau warga setempat menjunjung tinggi nilai toleransi. Betul lah guys. Wow. 2. Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katolik Katedral Jakarta DKI Jakarta. Oke guys, yang nih guys Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katolik. Yang ni memang betul sebab Om Bin akui sendiri sebab memang Om Bin bergambar depan dia. Om Bin berkunjung ke Masjid Istiqlal, Om Bin ambil gambar kat situ dan kebetulan dekat sebelah dia tu pula depan, maknanya cuma dipisahkan oleh jalan raya. Seberang sana tu pula guys yang gereja tu. So ambil kesempatan lah untuk ambil gambar kat situ, foto-foto sebagai kenangan. Memang betul guys yang ni. Okey. Simbol kerukunan beragama juga ditunjukkan di Pusat Bisnis Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Tak lain yakni bangunan Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katedral Jakarta yang berdampingan di kawasan Jalan Medan Merdeka. Masjid Istiqlal Jakarta terkenal sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara, dan Gereja Katedral Jakarta merupakan pusat dari Keuskupan Agung Jakarta yang merupakan lokasi tahta dari Uskup Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Nilai toleransi pun bisa toleransi dekat Indonesia, masyarakat Indonesia itu memang terlalu tinggi. Oleh Presiden Soekarno, dan masjid terbesar se-Asia Tenggara itu dirancang oleh arsitek Frederick Silaban yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan. Kan? 1. Masjid Bukit Kasih dan Gereja Katolik Bukit Kasih Kanonang, Minahasa, Sulawesi Utara. Bukit Kasih dibangun pada tahun 2002 di Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa, sekitar 2 jam dari kota Manado. Di puncak bukit tampak tak hanya sebuah masjid dan gereja Katolik yang berdampingan, tetapi ada 5 bangunan tempat ibadah sekaligus untuk berkumpul dan beribadah bagi para penganut berbagai agama, yaitu gereja Protestan, vihara, pura, masjid, dan gereja Katolik. Kelima tempat ibadah ini terletak di atas bukit yang bernama Bukit Kasih, serta di bawah bukit terdapat sebuah monumen yang terdiri atas 5 sisi simbol dari semua agama. Wow guys, hebatnya guys yang kawasan ni. Maknanya dia ada 5 kat situ, menunjukkan toleransi dia terlalu kuat. Sampai ada 5 tempat suci guys, di antara 5 agama. Wow, hebat. Dan dia kata tugu ni pun diwujudkan sempena kira memperingati betapa toleransinya masyarakat kat situ. Wow, di antara ke-5 pusat agama tu. Okey, cuba kita tengok. Yang melambangkan persatuan Indonesia, dan setiap sisi simbol agama ini terdapat ayat-ayat suci dari setiap agama. Hebat penduduk guys kawasan ni. Siapa guys daripada kawasan ni? Cuba komen bawah. Bahkan merupakan wisata religi Indonesia yang paling lengkap dari semua agama dalam satu kompleks yang saling berdampingan dekat. Selain bisa menikmati pemandangan, ada suguhan tarian khas daerah Kabasaran, serta keindahan alam perbukitan yang luar biasa. Oh guys, yang ni guys, yang gambar macam gambar apa wajah ni guys, apa ni guys? Ni memang dia lukis dekat apa batu ke gitu atau macam mana? Tapi tengok macam dia lukis guys, macam dia ukir. Wah. Unik, macam mengingatkan Om Bin pada yang dekat US tu kan, yang presiden Amerika tu. Ini sesuai juga nih guys. Selain daripada dia nak tunjukkan yang ni kampung apa ni, tempat ni yang antara yang paling bertoleran sebab dia ada 5 tempat pusat suci kat situ berdekat-dekat. Ini pun kira jadi tarikan guys untuk pelancong-pelancong sebab macam unik lah benda lah ni, jarang kita nampak. Wow. Wow, hebat. Okey. Dah habis sahabat angka dan data, itulah dia 10 masjid dan gereja yang saling berdampingan. Wow, keren ya. Hebat guys. Keren. Oh my god.
So Om Bin pun baru tahu guys sebenarnya, sebab Om Bin tak tahu langsung. Kalau yang Masjid Istiqlal dengan yang gereja depan dia itu memang Om Bin tahu, sebab Om Bin memang ke sana. Wow, luar biasa. Maknanya melalui video ni kita boleh tahu, kan, kita boleh tengok maknanya toleransi di kalangan rakyat Indonesia itu memang terlalu tinggi guys. Memang kita tabik spring lah dengan dia, dengan orang-orang Indonesia, sebab hebat. Jarang je guys yang kita nampak macam tu. Kalau ada pun rasanya takut. Dulu Om Bin ke Manila, ada jugalah gereja, tak ingat sangat, dengan Masjid Golden Mosque Manila. Tapi dia tak ada lah yang macam tadi guys. Dia mungkin jarak dia dah mungkin dalam lebih kurang dalam 500 meter, tapi dia masih nampak lah kalau kita tengok daripada seberang ke seberang, daripada Masjid Manila tu, Masjid Emas, Kubah Emas Manila kot, sebab dia kata Golden Masjid Manila tu, ke gereja tu kita masih boleh nampak, cuma dia jauh sikit. Kalau yang dekat Indonesia ni guys, memang luar biasa, sebab ada yang satu tadi tu memang dia cuma dipisahkan oleh dinding. Wow, hebat guys. Om Bin pun baru tahu, tabik lah. Oke guys, sampai di situ sahaja vlog Om Bin. Om Bin ni baru habis mandi guys. So bersiap-siap tadi untuk buat tunaikan permintaan sahabat kita yang request untuk reaction video ni. Oke guys, yang biasa jangan lupa subscribe video channel Om Bin. Sekarang ni pun Om Bin dah makin hari makin bersemangat dengan pertambahannya subscribe video Om Bin. Jadi Om Bin macam lagi semangat untuk buat video sebagai pengetahuan korang, Om Bin sendiri, untuk info-info, data-data yang kita tak tahu dan senang untuk kita pelajari. Selain daripada tu guys, Om Bin nak doakan moga kita semua sentiasa sehat, terhindar daripada coronavirus yang tengah melanda sekarang. Okey, jangan lupa banyakkan minum air pada waktu siang dan kurangkan minum air pada waktu malam. Okey guys, dah, thank you.